Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang laporan konsolidasi. Yang pertama itu ada pengertian entitas induk dan entitas anak. yang kedua yaitu transaksi pembelian oleh entitas induk. Yang ketiga ada pengakuan pengendalian perubahan modal dari entitas anak ke entitas induk. Nah, untuk lebih jelasnya, Mari kita saksikan video kami. Terima kasih. Saya akan menjelaskan pengertian entitas induk dan entitas anak. Entitas anak adalah suatu entitas termaksud entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan yang dikendalikan oleh entitas lain atau dikenal sebagai entitas induk. Entitas induk adalah suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih entitas anak. Kepentingan non-pengendali adalah ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk. Kelompok usaha adalah suatu entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung, bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto investi. Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Entitas induk adalah entitas yang menguasai memiliki lebih dari 50% saham yang beredar di suatu entitas. Kepemilikan ini akan mengakibatkan adanya penguasaan kontrol dari entitas induk kepada entitas anak. Entitas induk sering juga disebut dengan pemegang saham mayoritas. Entitas anak adalah entitas yang sebagian besar saham-sahamnya dikuasai oleh entitas lain. Hubungan antara entitas anak dan entitas induk disebut juga dengan hubungan afiliasi atau disebut juga kelompok usaha. saya ingin menjelaskan tentang transaksi pembelian oleh entitas induk. Transaksi pembelian saham oleh entitas anak. Sebelumnya, transaksi pembelian saham oleh entitas induk ini terdapat pada halaman 238. Penggabungan usaha melalui pemilikan saham suatu entitas merupakan investasi entitas induk kepada entitas anak. Cara pembayaran pembelian ini dapat dilakukan dengan kas atau aset lain, atau dengan modal saham entitas induk. Pembelian saham entitas anak ini dapat dilakukan kepada pemegang saham lama tanpa merubah jumlah saham yang beredar atau juga membeli saham entitas anak yang baru diterbitkan. Oke. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pencatatan ini, berikut ini diberikan contoh pencatatannya. Contoh soal. Pada tanggal 5 Januari 2010, PT Kancil membeli sebagian besar saham PT Ayam. Posisi neraca masing-masing entitas pada tanggal tersebut seperti di bawah ini. Dengan menggunakan kasus neraca itu, PT Kancil membeli 8.000 lembar saham PT Ayam yang telah beredar dengan kurs Rp2.500 per lembar. Pembayaran dilakukan kas Rp10 juta dan saham 600 lembar dan sisanya basal bayar. Dan kalian lihat neraca PT Kancil dan neraca PT Ayam. Jadi diminta 1. Jurnal pencatatan investasi induk ke entitas anak. Yang kedua, perhitungan dan jurnal eliminasi neraca konsolidasian. Yang ketiga yaitu kertas kerja neraca konsolidasi. Yang keempat neraca konsolidasi. Nah, yang pertama yaitu kita mencari perhitungan dan jurnal untuk PT Kancil, yaitu jumlah investasi pada PT Ayam
sama dengan 8.000 dikali 2.600 sama dengan 20.800.000. Nah, yang 8.000 itu dari PT Kancil membeli 8.000 lembar saham pada PT Ayam. Dikalikan 2.600 dari kursnya, jadi hasilnya 20.800. Kasnya yaitu sebesar 10 juta. Modal saham PT Kancil yaitu 600 dikalikan dengan 10.000 sama dengan 6 juta. Jadi 10 juta ditambah dari hasil 600 dikali 10 juta sama dengan 16 juta. Pada wesel bayar sebesar 4.800.000 dari 20.800 dikurangi dengan 26 juta. Nah, yang kedua yaitu investasi saham PT Ayam sebesar 20.800 pada kas sebesar 10.000, modal saham sebesar 6.000, wesel bayar sebesar 4.800. Dengan adanya pencatatan di atas, berarti PT Kancil telah menguasai 8.000 lembar saham PT Ayam. 8.000 lembar saham ini sama dengan 8.000 dibagi 10.000 dikali 100% sama dengan 80% saham PT Ayam. Dengan kepemilikan tersebut, PT Kancil sudah memenuhi syarat disebut entitas induk dari PT Ayam, dan entitas PT Ayam disebut entitas anak. Sudah memenuhi syarat, yaitu sudah melebihi 50%. Sebagai entitas induk diwajibkan untuk membuat laporan neraca konsolidasian yang merupakan gabungan antara neraca PT Kancil dan PT Ayam. Jurnal untuk PT Ayam yaitu tidak dijurnal karena bila saham yang diambil alih atau dibeli oleh PT Kancil tersebut adalah saham yang telah beredar dan sudah memiliki pemilik, maka PT Ayam tidak perlu mencatatnya. Tapi bila saham yang diambil alih adalah penerbitan saham baru, maka baru dijurnal oleh PT Ayam. Setelah pembuatan jurnal di atas, maka neraca PT Kancil adalah sebagai berikut. Akun yang ada di aset yaitu kas sebesar 5.000, yaitu dari 10.000 dikurangi dari kas 15.000 dikurangi dengan 10.000, jadi hasilnya 5.000. Piutang 6.000. Persediaan yaitu 20.000. Investasi pada PT Ayam yaitu 20.800, gedung 25.000, mesin 15.000, kendaraan 35.000. Nah, akun yang diliabilitas dan ekuitas yaitu utang dagang 2.000, utang bank 10.000, utang wesel 9.800, yaitu dari neraca PT Kancil sebelumnya 5.000 ditambah dengan 4.800, jadi hasilnya 9.800. Jadi jumlah utangnya yaitu sebesar 21.800. Modal saham sebesar 81.000, yaitu dari 75.000 ditambah dengan 6.000, jadi hasilnya 81.000. Agio sahamnya 6.000, saldo labanya 18.000, jadi jumlah modalnya 105.000. Jadi jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar 126.800. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan dan jurnal eliminasi.
Yaitu membuat jurnal untuk menghapus perkiraan timbal balik, yaitu rekening investasi pada PT Kancil dan PT Ayam. Yang pertama yaitu investasi saham pada entitas Ayam. Jumlah investasi biaya pada PT Ayam yaitu sebelumnya sebesar 20.800. Nah, modal saham ini dikali dengan 80%. 80% dikali dengan 20.000, hasilnya 16.000. Agio sahamnya juga dikalikan dengan 80% dikali dengan 2.000 sama dengan 1.600. Saldo sahamnya yaitu dikalikan juga 80% dikali dengan 3.500 sama dengan 2.500. Jadi jumlah nilai bukunya 20.400. Jadi ada kelebihan 400, yaitu dari 20.800 dikurangi 20.400 atau goodwill sebesar 400. Yang kedua yaitu eliminasi modal entitas anak atau modal saham, agio saham, dan saldo laba. Modal saham yaitu 80% dikali 20.000 sama dengan 16.000. Agio saham 80% dikali 2.000 sama dengan 1.600. Saldo laba 80% dikali 3.500 sama dengan 2.800. Dengan adanya eliminasi modal entitas anak akan menghasilkan hak modal non pengendali. Hak non pengendali modal saham 20% ini dapat dari 100% dikurangi dengan 80% sama dengan 20% dikali 20.000 sama dengan 4.000. Hak non pengendali agio saham yaitu 20% dikali 2.000 sama dengan 400. Hak non pengendali modal saham 20% dikali 3.500 sama dengan 700. Jadi jumlah hak non pengendali yaitu sebesar 5.100. Jurnal eliminasinya yaitu modal saham PT Ayam sebesar 16.000, agio saham PT Ayam 1.600, saldo laba PT Ayam 2.800, goodwill-nya 400 pada investasi saham PT Ayam 20.800. Saya akan menjelaskan tentang pengakuan perubahan modal dari entitas anak ke entitas induk. 3. Pengakuan perubahan modal entitas anak oleh entitas induk. Komponen permodalan dari entitas anak terdiri dari modal saham, agio saham, dan saldo laba. Perubahan komposisi modal ini dipengaruhi oleh adanya A. Laba atau rugi entitas anak. B. Penambahan investasi oleh entitas induk. C. Pembagian dividen. D. Pertambahan kekayaan entitas anak. Komponen entitas anak dapat dicatat oleh entitas induk dengan dua cara, yaitu 1. Metode ekuitas atau equity method. 2. Metode biaya atau cost method. 1. Metode ekuitas atau equity method. Setiap terjadi perubahan modal entitas anak selalu diikuti dengan adanya perubahan entitas induk kepada entitas anak. Misalnya, dengan adanya laba usaha, berarti saldo laba akan bertambah. Pertambahan saldo laba ini diikuti oleh entitas induk sebesar persen kepemilikan pada perkiraan investasi saham pada entitas anak. Pencatatan terhadap perubahan modal entitas anak oleh entitas induk akan dicatat sebagai berikut. 1. Entitas anak memberitahu bahwa dia mendapat laba, jurnalnya investasi modal saham PT anak pada laba PT anak. 2. Entitas anak mendapat rugi, jurnalnya rugi PT anak pada investasi modal saham PT anak. 3. Piutang dividen pada investasi modal saham PT anak. B. Metode biaya atau cost method. Metode entitas
anak hanya dicatat sebesar pembagian dividen untuk entitas induk. Dengan metode ini, investasi pada anak tidak akan berubah nilainya dengan adanya laba atau rugi entitas anak, pembagian dividen, dan lain-lain. Pencatatan yang dilakukan sebagai berikut. 1. Entitas anak mendapat laba atau rugi tidak dijurnal oleh entitas induk. 2. Entitas anak memutuskan pembagian dividen, jurnalnya, piutang dividen, pada pendapatan dividen. Mari kita lihat contoh 3. Jurnal pada PT Matahari. Yang pertama, pembelian saham pada PT Bulan 7.000 lembar. Jurnalnya investasi saham pada PT Bulan 39.000, kas 22.000, aset tetap 17.000. 2. Mencatat laba PT Matahari. Jurnalnya kas 80.000 pada saldo laba 80.000. 3. Pencatatan pembagian dividen. Jurnalnya saldo laba 32.000 pada kas 32.000. 4. Mencatat pengakuan laba entitas anak atau PT Bulan 70% dikali 20.000 sama dengan 14.000. Jurnalnya investasi saham pada PT Bulan 14.000 pada laba PT Bulan 14.000. 5. Mencatat dividen dari PT Bulan. Jurnalnya piutang dividen 8.400 pada investasi saham PT Bulan 8.400. 6. Penerimaan kas dari PT Bulan. Jurnalnya kas 5.040 pada piutang dividen 5.040. PT Bulan. 1. Mencatat laba usaha. Jurnalnya kas pada saldo laba. 2. Pembagian dividen kepada pemegang saham senilai 12.000. Jurnalnya saldo laba 12.000 pada utang dividen 12.000. 3. Pembagian kas pada pemegang saham 60% dikali 12.000 sama dengan 7.200. Jurnalnya utang dividen pada kas sebesar 7.200. Perhitungan dan jurnal eliminasi. Investasi pada PT Bulan sebesar 44.600. Modal saham 70% dikali 50.000 sama dengan 35.000. Agio saham 70% dikali 3.000 sama dengan 2.100. Saldo laba 70% dikali 13.000 sama dengan 9.100. Nilai buku sebesar 46.200. Kelebihan nilai buku di atas harga perolehan sebesar 1.600. Modal saham PT Bulan 35.000. Agio saham PT Bulan 2.100, saldo laba PT Bulan 9.100, pada investasi PT Bulan 44.600, kelebihan nilai buku di atas harga perolehan sebesar 1.600. Hak non pengendali atas modal PT Bulan adalah modal saham 30% dikali 50.000 sama dengan 15.000. Agio saham 30% dikali 3.000 sama dengan 900. Saldo laba 30% dikali 13.000 sama dengan 3.900. B. Metode biaya pada PT Matahari atau entitas induk. 1. Pembelian saham pada PT Bulan 7.000 lembar. Jurnalnya
Investasi saham PT Bulan 39.000, kas 22.000, aset tetap 17.000. 2. Mencatat laba PT Matahari. Jurnalnya kas 80.000 pada saldo laba 80.000. 3. Pembagian dividen. Jurnalnya saldo laba 32.000 pada kas 32.000. 4. Mencatat pengakuan laba entitas anak atau PT Bulan 70% dikali 20.000 sama dengan 14.000 tidak dicatat oleh PT Matahari. 5. Mencatat dividen dari PT Bulan. Jurnalnya piutang dividen pada pendapatan dividen sebesar 8.400. 6. Penerimaan kas dari PT Bulan. Jurnalnya kas 5.040 pada piutang dividen 5.040. PT Bulan atau entitas anak. 1. Mencatat laba usaha. Jurnalnya kas 20.000 pada saldo laba 20.000. 2. Pembagian dividen kepada pemegang saham 12.000. Jurnalnya saldo laba 12.000 pada utang dividen 12.000. 3. Pembagian kas pemegang saham 60% dikali 12.000 sama dengan 7.200. Jurnalnya utang dividen pada kas sebesar 7.200. Dan perhitungan dan jurnal eliminasi. 1. Eliminasi investasi pada PT Bulan. Investasi saham PT Bulan sebesar 39.000. Eliminasi modal saham 70% dikali 50.000 sama dengan 35.000. Eliminasi agio saham 70% dikali 3.000 sama dengan 2.100. Eliminasi saldo laba 70% dikali 13.000 sama dengan 9.100. Nilai bukunya 46.200. Kelebihan nilai buku di atas biaya sebesar 7.200. Jurnalnya, modal saham PT Bulan sebesar 35.000, agio saham PT Bulan sebesar 2.100, saldo laba PT Bulan sebesar 9.100 pada investasi saham pada PT Bulan 39.000, kelebihan nilai buku di atas biaya 7.200. Hak non pengendali dihitung sebagai berikut. 1. Modal saham 30% dikali 50.000 sama dengan 15.000. 2. Agio saham 30% dikali 3.000 sama dengan 900. 3. Saldo laba 30% dikali 13.000 sama dengan 3.900.